Oke, kawan-kawan, kembali lagi di Channel Power. Nah, ini sekarang kali ini kita akan membahas ya ini daun Golf D3 ini. Ukurannya cukup mungil ya sepedanya, warna putih. Ini tulisan daunnya ini. Tulisan daun ini Golf D3. D3 itu karena dia 3 speed internal gear seperti ini dari SRAM. Ini sepeda udah cukup kotor ya karena udah lama nggak dipakai dan didiemin aja nih sepeda nih. Dipakainya baru-baru ini pada saat pandemi, dan waktu itu pernah ingin dibersihkan tapi sulit, maksudnya cukup sulit bersihinnya, jadi udah agak susah karena nih flek-flek hitamnya nih ini udah susah banget untuk dihilangin, jadi cukup sulit ya bersihinnya. Nah, ini dia frame-nya, dia melengkung ke belakang. Jadi dia tidak model segitiga pada sepeda umumnya. Dia melengkung ke belakang, dia frame belakangnya. Terus ini ada tempat keranjang. Tadinya di sini awalnya ada tali hitam untuk mengikat barang, cuman karena udah putus jadi mendingan dilepas aja lah talinya. Terus ini ada yang namanya reflektor belakang cukup besar nih, bagian belakang mata kucingnya ini cukup besar, jadi cukup eye catching juga kalau dilihat. Ini walaupun 16 inci sepedanya, cuman rasanya ya daun banget gitu loh, enak. Dia handlingnya, setirnya berat, grip di jalan juga sangat baik, 16 inci. Dan dia Bannya juga cukup besar ya, bukan cukup besar sih, cukup tebal, dan tapak bannya dia juga lebar. Dia tuh 16 kali 2, nggak kelihatan di kamera, cuman ini 16 kali 2, jadi bannya cukup lebar. Terus ini fork depannya nih, dia lurus, habis lurus dia melengkung ke depan. Nah, ini untuk menjaga geometri sepeda daun ini agar tetap enak dipakai. Handlingnya itu enak, gripnya bagus, terus setirnya cukup berat, jadi untuk dibawa ke jalan raya cukup stabil nih sepeda nih, walaupun bahannya 16 inci. Ini handle gripnya dia juga dari SRAM. Ini handle gripnya dari baru ya, belum pernah saya ganti sama sekali nih. Dia masih menggenggam dengan baik, mendekat dengan baik ke tangan, jadi sama sekali tidak ada masalah. Mereknya SRAM. Sini nih, shifternya dia juga dari SRAM, walaupun angkanya udah pada hilang indikator, tapi dia masih bisa bekerja dengan baik. Begitu juga dengan sebelah kiri, dia dari SRAM, dari SRAM. Ini masih oke lah, masih bagus, walaupun ada tanda-tanda pemakaian, tapi masih sangat oke. Ini dia SRAM. Terus ini remnya dari mana ya? Nggak ada mereknya sini. Remnya juga nggak paham saya ini dari mana. Begitu juga dengan V-brake-nya. V-brake-nya juga entah dari mana nih. Tapi kalau dilihat dari apa namanya lupa saya. Brake pad-nya ini dari Promax. Susah dilihat dari kamera, cuman ini mereknya Promax. Ada tulisan Promax-nya di brake pad-nya, di kampas rem ya. Oh ya, terus ini dia bahannya kelihatan ya, aluminium 7005. Oh, 7005 ini kelihatan. Sini juga las-lasan khas daun banget nih. Dia rapi sekali. Cat-catannya juga sebenarnya bagusnya karena kotor aja, susah krak-krak udah susah dihilangin. Ini las-lasnya sangat baik pekerjaannya. Terus ini handle postnya dia Warna silver, cukup lucu sih, pas dengan
apa namanya, warna bodinya putih. Oh ya, dengan Curve D3 ini mempunyai pompa di dalam handle postnya ini. Nggak kelihatan di kamera ya. Nah, mereknya Biologic Zorins. Ada pump inside-nya di dalam pos ini. Dan ini saddle-nya ini dia mereknya Dahon, langsung dari Dahon nih. Belum pernah saya ganti sama sekali nih. Nih, kondisi juga masih bagus, masih empuk. Dia lebar dan empuk. Oh ya, ngomongin seat post handle postnya ini dia cukup tinggi nih. Jadi posisi ridingnya itu bisa lumayan tinggi. Jadi dia posisi riding itu dia cukup nunduk. Itu memberikan keuntungan agar posisi berkendara itu tetap sporty, tetap mudah untuk mengendalikan sepeda ini gitu. Jadi kaki itu bisa lurus ke bawah dan badan tuh bisa agak nunduk. Dan itu bagus sebenarnya supaya tidak gampang capek dan bisa mengendalikan sepeda itu dengan lebih mantap gitu, lebih baik. Nah, ini handle postnya seperti ini ya, ciri khas Dahon. Dia bisa dinaik turunkan, bisa teleskopik. Dia memang bisa tinggi bisa rendah, seperti itu. Nah, seperti sudah disebutkan pada video awal tadi, jadi sepeda ini kan menggunakan internal gear 3 speed dari SRAM T3. Ini SRAM T3 nih. Nah, ini menggunakan internal gear. Nah, sebenarnya cara kerja internal gear ini gear ada di dalam, namanya juga internal gear. Jadi dia di dalam sini, di dalam hubnya ini dia ada yang namanya clutch atau coupling dan planetary gear. Selain itu dia juga mempunyai gigi-gigi sebagai engage untuk masuk ke gigi 1, ke gigi 2 dan ke gigi 3. Nah, netralnya itu sebenarnya ada gigi 2. Gigi 2 netralnya. Tapi jangan anggap netral itu tidak bisa jalan, bisa, cuman dia gigi yang paling sesuai dengan jumlah teeth-nya ini nih. Giginya ini kan kalau salah ada 13. Nah, dia rasanya 13. Rasa gigi 2 itu persis rasanya seperti 13T ini nih. Nah, gigi satunya itu seperti biasa untuk nanjak, untuk kebutuhan nanjak, dan gigi 3 ini untuk ngebut. Seperti itu. Nah, tapi kelemahannya internal gear 3 speed ini ya dia untuk nanjak susah karena gigi cuma 3 tentunya, dan untuk ngebut juga susah. Jadi dia kalau ngebut pedalnya udah terlalu enteng duluan gitu loh. Jadi dia kalau buat konvoy dengan sepeda misal 20 inci atau lebih besar 22 inci itu susah ngejarnya kalau pakai sepeda ini gitu. Ya karena dia 3 speed internal dan bannya cuma 16. Jadi buat nanjak susah, buat ngebut juga susah gitu. Dia keuntungan internal gear ini dia terlihat lebih rapi ya sebenarnya. Dia modelnya tarik di sini nih. Engage-nya dia tarik dan dorong dari kawatnya. Ini kawatnya juga pakai rantai nih di sebelah sini nih. Jadi ini modelnya seperti itu. Jadi sistemnya ada planetary gear, ada gear-gear untuk engage ke gigi 1, gigi 2 dan gigi 3, dan ada coupling di dalam planetary gear ini. Dan ini sebenarnya ada suaranya sih. Ada suaranya cuman nggak jangkrik amat. Seperti itu. Oh ya, ini bannya dia menggunakan Swalby ya. Swalby Big Apple. Udah terhapus tapi masih teridentifikasi ini Big Apple. Balon baik karena bannya cukup besar, makanya itu dinamakan sebagai Big Apple karena bannya tebal dan tapaknya juga lebar. Dan ini sepedanya sebenarnya
rasanya cukup nyaman ya, empuk. Walaupun ini nggak ada suspensi karena didukung dengan bannya yang lebar dan profil bannya pun juga tebal gitu, jadi lumayan enak di jalan tidak rata pun juga sepeda ini cukup oke lah untuk nyaman. Ini pelipatan seperti ini, dia cukup besar sih memang. Frame bukan frame ya, engsel pelipatan ini cukup besar. Oh ya, nanti kita coba lihat lah gimana hasil pelipatan dari sepeda ini. Apakah dia ringkas atau malah justru merepotkan untuk dibawa-bawa. Oke, jadi beginilah hasil dari pelipatan dahon Curve 3. Lihat di sini. Ini sepeda cukup rapi ya setelah dilipat, karena ini nih bagian yang paling saya suka nih. Nah, dia stangnya itu ada di antara ban. Jadi dia bener-bener ringkas banget terlihatnya. Nggak berantakan. Cukup rapi. Nah, jadi langsing sepedanya kalau dilihat dari ini. Jadi kalau dibawa lebih enak ya. Nggak nyenggol-nyenggol stangnya, jadi sangat compact gitu. Kan ada tuh sepeda yang handle postnya nih atau stangnya dia ada di luar ban, jadi rasanya kurang begitu menarik dilihat dan kurang begitu ringkas dan rapi untuk dibawa-bawa gitu. Rapi kan? Ada di antara ban dan ini magnetnya dia masih bisa menempel nih magnetnya. Fokus seperti itulah. Ini magnet ini ada 2 nih, semoga bisa terlihat di layar kaca Anda. Ini magnetnya masih menempel, jadi dia walaupun stangnya di dalam tapi magnetnya masih menempel. Nah ini nih, magnetnya masih menempel, jadi bener-bener rapi banget di sepeda ini, bagus banget. Saya suka banget sama sistem pelipatan sepeda seperti ini. Seperti itu. Nanti kita coba deh bagaimana sepeda ini dijalankan langsung di jalan raya. Nantikan video selanjutnya ya. Jadi begitulah review singkat dari dahon Curve 3 ini. Dan bagaimana ia terlihat setelah dilipat, ternyata cukup rapi ya. Dan oke lah videonya sampai sini aja. Terima kasih telah menonton.